Askep pengkajian perawatan kesehatan jiwa dengan pasien gangguan persepsi, halusinasi penglihatan. Perawat kenanga, identitas klien Tuan P, usia 24 tahun, tanggal masuk 1 November. Alasan masuk yaitu keluarga klien mengatakan lebih kurang 2 minggu ini klien tampak bingung, mondar-mandir, sulit tidur, tertawa sendiri, mengatakan melihat bayangan putih-putih seperti setan yang berwujud perempuan. Faktor predisposisinya yaitu pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Pengobatan terdahulu yaitu kurang berhasil. Klien mengatakan mengalami gangguan jiwa sebelumnya dan dirawat di rumah sakit daerah selama 2 kali. Klien tidak rutin mengkonsumsi obat. Selanjutnya, rencana asuhan perawatan jiwa. Yang pertama, diagnosa risiko terjadinya tindakan kekerasan berhubungan dengan halusinasi penglihatan. Tujuan umumnya tidak terjadi tindakan kekerasan yang diarahkan kepada lingkungan. Tujuan khususnya klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriterianya yaitu klien dapat mengungkapkan perasaannya dan keadaannya saat ini secara verbal. Yang kedua, klien dapat membedakan hal nyata dan hal yang tidak nyata setelah 3 atau 4 kali pertemuan dengan menceritakan hal-hal yang nyata. Selanjutnya, klien menyebutkan halusinasi yang menimbulkan dan tidak menimbulkan halusinasi. Mentasinya yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya. Selanjutnya, salam terapeutik, perkenalkan diri, jelaskan tujuan interaksi, ciptakan lingkungan yang tenang, buat kontak yang jelas, tepati waktu. Dorong dan beri kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya yaitu diagnosa yang kedua, perubahan sensori persepsi halusinasi penglihatan berhubungan dengan isolasi sosial. Tujuan umumnya klien dapat mampu berhubungan dengan orang lain tanpa merasa rendah diri. Implementasinya klien menyebutkan kemampuan yang ada pada dirinya setelah 2 kali pertemuan. Diskusikan dengan klien kelebihan yang dimilikinya, diskusikan kelemahan dan juga kelemahan yang dimiliki klien. TUK 1 implementasinya yaitu salam terapeutik, memperkenalkan diri, berjabat tangan, duduk berhadapan, mengingatkan kontrak, menunjukkan sikap empati. Evaluasinya yaitu subjek, nama Tuan P, suka dipanggil Tuan P. Objek, bicara spontan, suara pelan, ekspresi tenang, klien banyak menunduk, terkesan pendiam. Asesmen, hubungan saling percaya perlu ditingkatkan. Perencanaan pertemuan berikutnya pukul 2 siang, topik mengenai halusinasi. Selanjutnya TUK 2, salam terapeutik, mengingatkan kontrak, topik, waktu, dan tempat. Apakah Bapak masih ingin pertemuan kita tadi pagi atau pertemuan sekarang akan membicarakan apa? Mengevaluasi kemampuan klien. Tujuan umum khusus 1, apakah Bapak masih ingat nama saya? Membantu klien untuk mengidentifikasi situasi yang menyebabkan halusinasi. Apakah Bapak sering melihat setan itu? Pada saat Bapak melihat orang yang seperti setan itu, apa isi suara itu?
Mendorong klien mengungkapkan perasaannya pada saat halusinasi. Bagaimana perasaan Bapak pada saat mendengar suara itu? Memberi pujian kepada klien atas ungkapan selama interaksi. Menyimpulkan kemampuan klien selama interaksi. Selanjutnya subjek, saya melihat bayangan seperti setan. Objek, kontak mata lama. Klien sering menunduk, bicara pelan, lancar, kadang tertawa, tidak sesuai stimulus. Asesmen, klien mengenal halusinasi, perlu ditingkatkan. Perencanaan pertemuan selanjutnya, topik mengenai kontrol halusinasi.